Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidul qahar, al-qawiyyul jabbar. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar, amma ba'du. Para pendengar Radio Sabil Muhtadin dan pemirsa kaum muslimin shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, hidayah dan kesehatan diberikan kepada sekalian. Pada pagi ini kita bisa bertemu di dalam acara siaran Radio Sabil Muhtadin Banjarmasin, dan mudah-mudahan acara ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para hadirin saimin dan saimat, para pendengar Radio Sabil Muhtadin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang berada pada 10 bagian terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana kita diharapkan agar selalu lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan lebih meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari pertama adalah pada bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kerahmat dan kasih sayang. Kemudian 10 hari kedua adalah bulan yang penuh dengan maghfirah serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah bebas dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang juga berada pada situasi yang cukup mengkhawatirkan dengan adanya pandemi virus corona ini, tapi semuanya itu justru malah memberikan spirit kepada kita bagi yang betul-betul imanan wa ihtisaban. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Betul-betul dengan iman dan ihtisab, pandemi virus corona itu justru memacu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya beribadah itu tidak ada pembatasan, atau ada istilah sekarang itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau namanya beribadah itu, apalagi bulan puasa, bulan penuh dengan rahmat, maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Walaupun ibadah kita itu terkendala dengan masalah yang terkait dengan misalnya tidak salat di masjid dalam melaksanakan salat tarawih, kita pekerjakan di rumah saja, tapi dengan iman dan ihtisab tadi, pahalanya insya Allah tidak akan berkurang. Kemudian pada aspek lain,
bagaimana kualitas ibadah kita itu justru semakin meningkat, memadukan antara kualitas ibadah ritual dengan kualitas ibadah yang bersifat sosial keagamaan. Terpadu antara hablum minallah dengan hablum minannas. Terpadu antara esoterisme dan eksoterisme. Lebih-lebih kalau kita melihat banyak sekali yang terkait dengan dampak-dampak ekonomi daripada akibat dari pandemi virus corona ini. Nah, itu mengetuk pintu sanubari kita untuk lebih banyak melaksanakan takaful ijtima', solidaritas sosial. Karena salah satu inti daripada ibadah sosial, ibadah puasa itu adalah meningkatkan solidaritas sosial kita, kepedulian kepada sesama kita yang bernasib mungkin dari segi ekonomi memerlukan bantuan kita. Kemudian yang kedua, ibadah puasa ini adalah ibadah yang memiliki fenomena yang luar biasa. Saya istilahkan dengan ibadah sejagat raya yang tidak ada perbedaan. Yang perbedaan hanya pada saat waktu berbuka dan pada saat sahurnya. Nah, itu saja yang membedakan. Tapi segala jenis ibadahnya, mulai dari puasa, kemudian salat tarawih, qiyamul lail, kemudian sahur, dan seterusnya itu sama. Yang membedakan itu hanya waktunya saja yang berbeda. Ini adalah juga merupakan ibadah yang bersifat ibadah kolosal. Kemudian kedua adalah ibadah puasa ini terkenal juga dengan ibadah bulan yang penuh dengan rahasia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam, wasyamu li wa ana ajzibih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Setiap amal ibadah anak Adam itu adalah untuk dia sendiri, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Kemudian di samping itu juga bulan penuh rahasia juga berikutnya adalah merupakan syahrullah. Karena saya katakan demikian mungkin sebagai ibrah saja barangkali syahrullah, karena rata-rata ibadah puasa ini, bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau saya boleh sarikan adalah yang pertama, suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada Nabi Ibrahim itu pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kitab suhuf kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud diturunkan pada malam 12 Ramadan, yaitu sekitar 700 tahun setelah turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah kitab Injil diturunkan juga pada tanggal 18 Ramadan, yaitu sekitar 1200 tahun setelah diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, yaitu yang sangat terkenal sekali dengan surah ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama al insana ma lam ya'lam. Di dalam kajian fenomenologi agama, semua kitab-kitab ini adalah arahnya kepada wahdatul akidah. Semua kitab-kitab tersebut adalah, kalau di kajian-kajian dalam teologis, itu adalah mengajarkan pada monoteisme, satu kesatuan ketuhanan, satu kesatuan kenabian, satu kesatuan kemanusiaan. Kalau yang disebut dengan
di dalam berbagai macam literasi itu menandakan bahwa semuanya itu adalah rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah yang semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ini adalah suatu hal yang barangkali perlu terus kita kaji. Hikmah di balik itu. Yang di dalam monoteisme tadi, kalau kita kaji, terutama kita ambil dari buku-bukunya Nurhalis Majid, dalam Islam Doktrin dan Peradaban disebut dengan Abrahamic Religion. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang terkenal dengan satu kesatuan ketuhanan, the unity of God, satu kesatuan kenabian, unity of prophecy, dan satu kesatuan kenabian, satu kesatuan kemanusiaan, the unity of humanity. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita bandingkan kembali dengan surah At-Tin. Surah At-Tin itu Allah bersumpah dengan pohon tin atau buah tin. Wa zaitun, pohon zaitun. Wa turi sinin, dengan bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin. Nah, ini yang saya katakan tadi, wahdatul akidah tadi. Buah tin atau pohon tin dan zaitun itu adanya adalah di Laut Tengah bagian timur, dimulai dari Kan'an dan seterusnya. Kan'an itu adalah tempat kelahiran para nabi-nabi Allah, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam dari Kan'an. Kemudian watin wa zaitun adalah pohon zaitun yang terkenal dengan tempat kelahiran atau berdiamnya Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, bukit Tursina dalam Bible disebut dengan Bukit Sinai. Itu tempat Nabi Musa menerima yang saya sebutkan tadi, yaitu kitab Taurat itu yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan di dalam the Ten of Commandment-nya itu. Itu luar biasa. Bukit Tursina, Allah berfirman, ini suatu pembelajaran bagi kita ya, bahwa sebenarnya bulan Ramadan dikaitkan dengan lagi-lagi dengan satu kesatuan ketuhanan, satu kesatuan kenabian, dan satu kesatuan kemanusiaan tadi memiliki falsafah yang sangat tinggi nilainya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian kita sekarang berada di malam-malam terakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, kemudian selalu memperbanyak qiyamul lail, juga dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya apa? I'tikaf itu artinya mengurung diri, atau kalau lebih kita artikan dengan istilah lain adalah memusatkan perhatian kepada melepaskan segala kepentingan duniawi untuk mengedepankan hati nurani kita dan akal pikiran kita kepada yang bersifat ukhrawi. I'tikaf itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat terkenal sekali di kalangan pesantren, yaitu Bulughul Maram, pada hadis yang 699 diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, ini yang banyak sekali pendapat-pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Memang dalam tafsir Ibnu Katsir, Lailatul Qadar itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya itu jangan lalai untuk meningkatkan ibadahnya. Seandainya tidak rahasia, tentunya mungkin lain lagi perspektifnya ya. Nah, oleh karena itu pada surah Al-Fajr Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr.
Allah berfirman dengan fajar, wal fajri, walayalin ashr, pada malam-malam ke-10. Di dalam penafsirannya, malam-malam ke-10 itu adalah, ini tafsir daripada yang dibuat oleh Kementerian Agama. Al-Quran dan terjemahnya, layalin ashr itu disebutkan malam ke-10 akhir Ramadan. Yaitu malam untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, supaya betul-betul mendapatkan hikmah daripada Lailatul Qadar. Malam yang lebih beribadahnya lebih tinggi nilainya daripada 1000 bulan. Mungkin kalau kita hitung-hitung adalah lebih dari 83 tahun, sekitar 4 bulan ya, 83 tahun beribadahnya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran dan terjemahnya juga diistilahkan dengan 10 terakhir itu adalah 10 layalin ashr itu diistilahkan dengan 10 bulan Muharram. 10 Muharram itu yang terkenal dengan hari Asyura ya. Semua orang sudah tahu itu, apalagi orang-orang Kalimantan Selatan terkenal dengan hari Asyura, disunatkan berpuasa Asyura dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan malam Lailatul Qadar, dan tujuannya tidak lain agar kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, qiyamul lail kita, i'tikaf kita itu betul-betul melepaskan segala kepentingan dunia. Nah, di situ berlaku apa yang dikatakan oleh Nurhalis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban, juga tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun tadi, adalah diantaranya tazkiyatul qalb, yaitu adalah membersihkan hati. Di antaranya membersihkan hati adalah mungkin dengan cara i'tikaf tadi. Ini hati itu adalah surganya kaum sufi, surganya kaum sufi. Jadi i'tikaf itu terkait dengan masalah hal yang terkait dengan sufistisme. Jadi kemudian juga tazkiyatul qalb bisa juga dengan riyadatun nafs, latihan nafs. Karena di dalam Al-Quran kan innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu manusia itu, nafs itu lebih cenderung kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Nah, ini ayatnya sudah jelas sekali. Para mufassir tentunya sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu menghiasi diri kita itu dengan riyadatun nafs. Hadirin sekalian yang kami hormati dan para seluruh pendengar Radio Sabil Muhtadin yang berbahagia. Kemudian pada hikmah lain tentang tazkiyatul qalb tadi itu, kemudian riyadatun nafs tadi itu adalah, kalau kita bandingkan dengan seorang sufi Jamaluddin Al-Qasimi dari Irak, mengatakan bahwa kita itu harus menjauhi hal yang muhlikat. Yang muhlikat itu adalah yang merusak hati kita, seperti riya, sombong, takabur, merasa diri yang benar, sum'ah dan seterusnya. Ayo, mungkin masih ada sekarang ini orang-orang yang seperti itu ya. Nah, itu harus kita imbangi dengan hal-hal yang munjiat, yaitu sesuatu yang meningkatkan keterpujian nilai-nilai manusia itu sendiri yang munjiat, yaitu sikap sabar, kemudian ikhlas, ridha, khauf, raja dan seterusnya. Pada ayat Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita ya, pada waktu beliau haji wada. Beliau itu pada waktu melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan itu, kemudian beliau memakai unta yang kurus. Bayangkan dari Madinatul Munawwarah ke Makkah Al-Mukarramah itu dengan unta yang kurus, kemudian sekedupnya agak reot, dan menggunakan pakaian gamis yang harganya itu tidak sampai 4 dirham. Aula tusawi, atau mungkin tidak sampai 4 dirham. Kemudian beliau menghadap kiblat, berdoa, Allah maj'al hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji saya ini yang tidak riya dan tidak sum'ah.
bandingkan dengan sekarang, para hadirin sekalian, orang-orang yang naik haji sekarang ini, pernah nggak terpikir sikap-sikapnya seperti itu? Bahkan kita enak sekali naik haji sekarang, pakai pesawat yang mewah, dan seterusnya ya, pakai bis yang pakai AC, dan seterusnya. Begitu kita dari Madinah Munawwarah menuju Mekah, pernah nggak terbayang nggak? Insya Allah kalau terbayang perjuangan Rasulullah, insya Allah akan meneteskan air mata. Ini adanya adalah kembali lagi kepada tazkiyatul qalb dan riyadatun nafs tadi. Hadirin sekalian yang rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini juga, bagaimana kita selalu menjaga kualitas daripada maqasidus syariah yang oleh Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat bi Ushul Syariah, itu yang semuanya sudah hafal, Hifzuddin, Hifzun Nafs, Hifzun Nasl, Hifzul Aqal, Hifzul Mal, semuanya sudah hafal itu. Nah, ini bagaimana memadukan kelima-limanya itu, kelima-lima memelihara Hifzuddin dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita diuji pada 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan tentunya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita tadi, dan kembali kepada tazkiyatul qalb tadi. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Istilahnya itu adalah, sekarang inilah saatnya kita hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Lihatlah, lihatlah pada diri kalian sekalian. Apakah kehebatan Anda? Apakah kekurangan Anda? Nah, ini akan betul-betul kita diuji pada 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya adalah selama Rasulullah itu sekarang berduka cita ya, akan mengakhiri 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, karena juga beliau akan berpisah lagi belum dengan bulan-bulan yang akan kita nantikan 11 bulan berikutnya. Nah, sekarang 11 bulan berikutnya itu dengan la'allakum tattaqun pada surah Al-Baqarah itu tadi, itu betul-betul diistilahkan oleh para mufasir, kita memetik buahnya. La'allakum tattaqun itu selama 11 bulan itu betul-betul buah yang kita hasilkan, yang kita semai, itu kita petik buahnya selama 11 bulan. Artinya apa? Semuanya meningkat kualitas keimanan kita, kesalihan. Artinya keterpaduan antara iman, ilmu dengan amal, terpadu dengan iman, ilmu, Islam dan ihsan, terpadu. Nah, itulah yang sebagai cerminan daripada 11 bulan berikutnya. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan kualitas ke ibadah puasa tadi, supaya betul-betul bernilai selama 1 tahun. Itu betul-betul ada suatu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya demikian, man sama Ramadan sumat ba'ahu sitta min syawal fakan namad samad dahar. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan melaksanakan puasa pada 6 hari pada bulan Syawal, nilai pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kalau kita istilahkan ganjaran puasa itu 1 hari 10 kali, kalikan saja 10 kali 30, 300. Tambah 6 hari kita puasa 60, berarti 360 hari. Nah, ini juga tamsil ibrah barangkali ya, yang harus kita cerdasi terus. Kemudian Bapak sekalian dan para pemirsa yang saya hormati, yang terakhir barangkali sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang berada pada saat-saat yang cukup mengkhawatirkan dengan pandemi virus corona ini. Marilah bersama-sama kita memanjatkan doa, kemudian di malam-malam kita takbir, tahmid dan tahlil tadi ya, daripada malam takbiran
pada malam hari raya nanti kita juga banyak berdoa supaya virus corona ini cepat selesai di bumi Antasari Kalimantan Selatan ini, juga di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita selalu meningkatkan, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita sendiri. Ini juga saya penting sekali saya tekankan, jangan sampai dengan adanya berbagai macam ujian-ujian tadi merenggangkan ukhuwah Islamiyah kita tadi. Kemudian meningkatkan solidaritas sosial, yaitu mungkin dengan cara ta'awun, saling tolong-menolong, kemudian gotong royong untuk meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi dengan adanya virus corona ini. Dan juga dengan zakat mal, juga dengan zakat harta, dan juga zakat fitrah tadi harus betul-betul sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Ya, terutama untuk fakir miskin, juga bisa digunakan juga untuk membantu tentang dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang masih kurang, seperti misalnya obat-obatan, kemudian juga alat pelindung diri, masker dan sebagainya. Bisa juga kita gunakan zakat harta tadi untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Sehingga apa yang saya gambarkan pada awal ceramah saya tadi adalah puasa itu menyatukan antara hablum minallah dengan hablum minannas, antara esoterisme dengan eksoterisme, sehingga ibadah kita itu betul-betul betul-betul komprehensif, terpadu antara iman, Islam, dan ihsan itu tadi. Barangkali karena waktunya sangat terbatas, segera saya akan akhiri dengan pertemuan pada menjelang hari-hari akhir Ramadan ini. Dan saya kembali menganjurkan, marilah kita memperbanyak qiyamul lail, i'tikaf. I'tikaf itu, kalau orang beriktikaf itu mu'takif disebut. I'tikaf itu menurut Imam Hanafi, bisa i'tikaf itu di musalla. Musalla itu artinya tempat orang salat itu bisa di rumah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki itu menganjurkan, menegaskan bahwa i'tikaf itu di masjid. Tapi dalam keadaan kita tidak boleh berkumpul dan segala macam ini. Nah, takbiran juga, takbiran dalam malam Idul Fitri nanti sebagai tanda sukacita kita telah memperoleh kembali kepada fitrah kita. Nah, kita melaksanakan takbiran boleh saja dilaksanakan di masjid-masjid dengan catatan hanya takbir masjid saja, orangnya terbatas, ya nggak mungkin 5 sampai 10 orang, paling banyak, dengan catatan jaga jarak. Kemudian tidak perlu ada takbir keliling, mungkin ya kalaupun ada pun hanya 2 orang saja misalnya, nggak apa-apa, dalam rangka mensyiarkan hari kemenangan itu. Nah, kemudian juga yang paling akhir, saya ingin menyampaikan juga ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terutama di Kalimantan Selatan. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang perbedaan pemahaman, dan akan kita siap untuk bertabayun, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Demikian, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.